Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma ya rabbal 'alamin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas solihin, amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, para hadirin hadirat, para jamaah pengawasan Ahad pagi ba'da subuh Masjid Sulaiman Arif Abdillah yang insyaallah dirahmati dan juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kepada seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala masih terus mengizinkan kepada kita untuk bisa bertemu, berjumpa, untuk bisa thalabul ilmi, ngaji, yang mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ketika kita duduk di majelis ilmu seperti ini, mudah-mudahan kelak pada yaumul qiyamah Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalan kita untuk masuk ke dalam syurga. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang berikutnya, salawat beriring salam marilah kita haturkan, marilah kita curahkan kepada uswah hasanah kita, kepada suri tauladan kita, kepada panutan kita, yaitu Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga Bapak Ibu kita yang hadir dan juga para pemirsa dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita semua kelak pada yaumul qiyamah termasuk di antara umat Rasulullah yang akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam mengkaji kitab Syama'il An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab Syama'il Nabi atau kitab Syama'il Muhammadiyah ini, seperti yang kita ketahui, menjelaskan tentang baginda Nabi dari A sampai Z, yang dikarang oleh Abu Isa Muhammad ibn Isa At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Dan di pertemuan sebelumnya, pertemuan terakhir, kita sudah membahas apa Bapak Ibu? Buah-buahan ya, fakihah 30 ya. Insyaallah pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan yang berikutnya, bab yang ke-31, babu ma jaa fi sifati syarabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau pekan kemarin yang kita bahas adalah buah-buahan yang biasa dimakan oleh baginda Nabi Muhammad, maka pagi hari ini kita akan membahas tentang syarab.
tentang syarab ataupun minuman-minuman yang biasa diminum oleh Rasulullah. Nanti kita akan bahas nih, apakah Nabi nate ngunjuk kopi, Pak? Ya. Seperti yang kita minum pagi hari ini, ya. Atau Nabi pernah ngunjuk teh atau bagaimana? Ya, nanti insya Allah kita bahas. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala hadhi at-tarjamatu ma'qudatun li bayani ma kana yashrabu minhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ya, bab ini nanti insyaallah akan menjelaskan kepada kita tentang minuman-minuman apa saja yang pernah diminum oleh Rasulullah. Wallati taliha, kemudian yang berikutnya, bab yang berikutnya yaitu kaifiyah syurbahu au kaifiyatu syurbihi. Bagaimana tata cara Nabi itu minum. Ya. Maka sebagaimana dahulu itu sudah kita jelaskan tentang makanan yang dimakan Nabi dan bagaimana beliau makan. Nah, ini Bapak Ibu nanti juga akan dijelaskan di bab yang berikutnya, bab yang ke-32 tentang bagaimana tata cara minumnya Rasul. Sebelum kita membahas tentang bagaimana tata cara minumnya Nabi, maka terlebih dahulu kita akan bahas tentang bagaimana atau apa-apa saja yang pernah diminum oleh baginda Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala haddatsana Ibnu Abi Umar qala haddatsana Sufyan an Ma'mar an Zuhri an Urwah an Aisyah qalat kana ahabba syarabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-hulwul baridu. Hadis ini diceritakan oleh istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat beliau cintai yang bernama Ibunda Aisyah. Qalat, Ibunda Aisyah menceritakan kepada kita semua, Ibu. Karena biasanya yang paling tahu terhadap seorang laki-laki ini kusitan bojone. Kalau misalkan Bapak Ibu ditanya, minuman kesukaannya Mbah Tohan apa? Ya, kita belum tahu, belum tentu tahu. Ya. Tapi kalau tanglet bojone, ya pasti tahu. Pak Wito juga gitu, ya. Mungkin bahkan tonggone Pak Wito dipun tangleti. Ya. Pak Wito apa kesukaan minuman kesukaannya? Nah, punten Pak, punten ngertos kula. Tapi lek tanglet kalih bojone Pak Wito, ya insyaallah istrinya Pak Wito hadir. Enggak hadir ya? Enggak hadir. Nah, ini juga sama ya. Para sahabat itu penasaran sebenarnya minuman yang paling disukai Nabi niku napa? Apa ya? Maka Ibunda Aisyah menjelaskan qalat kana ahabbasy syarabi. Dahulu minuman yang paling dicintai oleh Nabi ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-hulwu al-baridu. Al-hulwu yaitu minuman yang manis, al-baridu dan juga minuman yang dingin. Jadi minuman yang disukai Nabi yaitu minuman yang manis dan dingin. Tapi panjenengan empun bayang nih Bapak Ibu, manisnya di zaman Nabi niku mboten damel gula. Ya. Karena di zaman itu belum ada gula. Dan juga barit yang disebut sebagai barit ini Bapak Ibu, ampun panjenengan bayang nih minuman itu masuk kulkas. Ya. Karena kalau di zaman kita sekarang, kalau kita mendengarkan minuman manis dan dingin, niku sing terbayang napa? Es, sirup, mlebet kol atau dikasih es. Nah, minuman yang dingin di zaman Nabi ini Bapak Ibu, atau minuman yang manis ini yaitu apa? Ketika ada air, ya, air putih, itu direndam di dalamnya buah-buahan yang manis. Contohnya apa?
kurma. Ya. Kurma dimasukkan ke dalam air, dibiarkan semalam atau 3 hari atau seminggu, ya itu nanti airnya akan berubah menjadi agak manis. Ya. Kemudian al-baridu yang disebut sebagai dingin itu Bapak Ibu, panjenengan bisa bayangkan Pak, bagaimana kalau di Arab Saudi, di Jazirah Arab itu panasnya mboten mekakat. Maka yang disebut sebagai dingin itu ketika panjenengan inepkan apa itu? Panjenengan biarkan air itu berada di luar rumah semalaman. Ya. Jadi air kalau ditaruh di luar rumah semalaman maka nanti akan menjadi apa? Dingin. Nah, di keesokan harinya dingin seger nih kok Pak. Maka itu adalah dingin yang dimaksud oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus manisnya itu bukan dari gula, ya, tapi dari buah-buahan. Kemudian dinginnya itu bukan dingin kulkas. Ya. Bapak Ibu kalau pengen ngetes, ya, kalau malam nanti panjenengan taruh botol atau apa gitu, panjenengan taruh di luar rumah, ya, taruh dari maghrib gitu kan, atau dari isya, kemudian tunggu semalam, besoknya pagi setelah subuh panjenengan unjuk. Nah gimana itu rasanya? Dingin seger, ya? Tapi dinginnya itu tidak sampai menyebabkan tenggorokan sakit. Ya beda dengan air kulkas. Kadang-kadang dinginnya terlalu ekstrim, kemudian bisa menyebabkan tubuh itu sakit, ya, atau minimal metabolisme harus bekerja lebih keras. Ya. Qala Abu Isa hakadha rawa Sufyan. Warahu Abdullah ibn Mubarak wa Abdur Razzaq wa ghairu wahidin an Ma'mar an Zuhri an Nabi sallallahu alaihi wasallam mursalan wa lam yadhkuru fihi an Urwah an Aisyah. Nah, ini ada hadis yang mursal. Apa itu hadis mursal Bapak Ibu? Hadis mursal itu adalah hadis yang terputus sanadnya dari kalangan sahabat. Ya, hadis yang terputus sanadnya dari kalangan sahabat. Jadi tetap diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah, tapi dari Ibunda Aisyah ke Urwah ini ada siapa perantaranya nggak diketahui. Ya. Tapi para ulama sepakat bahwasannya mursal tabi'in itu derajat sahih, derajat hadisnya makbul. Ini perlu pelan-pelan Pak ini Pak, susah ya. Bismillah. Saya jelaskan Bapak Ibu. Ada satu kaidah yang harus kita ketahui bersama, yaitu bahwa setiap sahabat itu udul. Ya. Setiap sahabat itu adil dan terpercaya. Ya. Kalau setiap tabi'in belum tentu. Ya. Tapi setiap sahabat itu pasti udul, pasti adil. Dan sahabat itu sangat kecil kemungkinan mereka berdusta. Ustadz tahu dari mana kalau setiap sahabat itu adil? Karena sahabat itu, khusus para sahabat, mereka telah mendapatkan tazkiyah ataupun rekomendasi langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, radhiyallahu anhum wa radu anhum. Ya. Apa artinya radhiyallahu anhum? Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala telah ridho kepada mereka, yaitu para sahabat, wa radu anhu, dan para sahabat juga telah ridho kepada Allah. Nah, kata-kata Allah telah ridho kepada mereka ini Bapak Ibu, ini menjadi legitimasi bahwa setiap sahabat itu pasti jujur, Pak. Bahwa setiap sahabat pasti apa? Jujur. Nah, maka meskipun Ibunda Aisyah ini belum pernah ketemu dengan yang namanya Urwah, tapi dipastikan antara Urwah dengan Ibunda Aisyah ini ada satu sahabat.
Meskipun sahabatnya tidak ditemui Bapak Ibu atau tidak diketahui siapa, tapi yang jelas semua sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bisa dipercaya. Nah, maka para ulama ahli hadis mereka membuat satu kaidah, kullu sahabi udulun. Setiap para sahabat itu pasti udul, pasti adil dan tidak pernah ngaku. Nah, beda Pak dengan orang-orang di zaman kita, ya, yang jujur kali sing boten jujur kata pundi Bapak Ibu. Nah, itu ya. Nah, bisa saged dipun pahami nggih? Bisa nggih? Berarti meskipun Ruwah tidak pernah ketemu dengan Ibunda Aisyah, tapi dipastikan hadisnya sahih gitu. Wa fi hadzal hadis bayanu hubbi an-nabi sallallahu alaihi wasallam li syarabil ladzi yajma'u amrayni al-halawah wal burudah. Fa qawlu al-hulwu yashmalu al-ma'ul 'adab fa kana yusta'dabu lahul ma'. Masyaallah muslimin, maksud daripada al-hulwul barid, minuman yang dingin dan manis tadi. Al-hulwu yashmalu al-ma'ul 'adab. Nah, ini ada penjelasan lain dari Syekh Abdul Razak. Yang disebut sebagai al-hulwu Bapak Ibu. Al-hulwu atau manis itu yashmalu al-ma'ul 'adab. Orang Arab mereka biasa memberi nama air manis. Air yang manis itu adalah air tawar. Ya. Jadi air tawar itu menurut orang Arab adalah air manis. Kok bisa seperti itu Ustadz? Gimana ceritanya? Nah gini, sebagaimana kita orang Indonesia, air tawar itu kita sebut sebagai air putih. Air tawar kita sebut sebagai air putih. Pertanyaannya, apakah air tawar warnanya putih Bapak Ibu? Warnanya air tawar nopo? Bening, tidak ada warnanya. Terus ngapain panjenengan sebut sebagai air putih? Monggo Ustaz dipun unjuk toya petakipun. Loh. Pundi Pak toya petak Pak? Tidak ada toya petak di sini. Toya petak ya harusnya nopo? Susu. Kemudian apa lagi? Ya sereal atau apalah ya. Itu toya petak. Tapi kita entah bahasa Indonesia atau bahasa Jawa, kita menganggap air tawar itu adalah air Nah, ini Bapak Ibu tergantung di apa kebiasaan masyarakat tersebut menyebutnya sebagai apa. Nah, kata-kata hulwun atau air manis itu Bapak Ibu, menurut kebiasaan orang-orang Arab, maka air putih pun itu juga biasa disebut sebagai air manis. Nah, maka ketika kesukaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah air yang manis, maka sama dengan kesukaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah air putih. Nah, jadi minuman yang paling disukai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah air putih. Air putih nama air tawar Bapak Ibu. Ini repot juga, tergantung bagaimana kita memahaminya. Ya, maksudnya air putih yaitu air tawar. Nah, ini diantara luar biasa ya. Kalau Bapak Ibu jalan-jalan ke Eropa atau jalan-jalan ke Amerika atau nonton berita lah yang ada di sana, mereka yang pengen back to nature, ya, apa itu back to nature? Kembali ke alam. Mereka itu berusaha ketika minum, mereka itu menghindari soda-sodaan. Ya, bahkan orang-orang di negara maju Pak sekarang ini, mereka yang pingin gaya hidup sehat, mereka itu berusaha menghindari apa? Soda. Ya. Mereka berusaha untuk menghindari minuman bersoda, mereka berusaha untuk menghindari minuman beralkohol, mereka menghindari minuman yang banyak gulanya. Kopi insya Allah aman ya. Seminggu sekali ngopi ya. Ya sebenarnya kalau jarang-jarang sih tidak apa-apa ya. Tapi kalau sehari sudah 3 kali, 4 kali.
Nah, dulu ada itu. Siapa itu penyanyi lagu Tak Gendong Kemana-mana itu siapa? Bah Bah Surip. Nah, beliau itu sehari sampai 5 kali 10 kali ngopi ya. Akhirnya betul ya. Akhirnya gimana itu? Bablas itu gimana? Ada yang masih ingat lagunya? Bablas atau apa itu? Ya, walau alam ya lupa sudah. Itu lagu itu ketika saya masih SMP ya atau SD lupa ya. Bah Surip ya. Ya intinya gitu Bapak Ibu ya. Jadi yang disebut sebagai hulwu adalah air tawar. Nah bahkan orang-orang di negara maju mereka sudah berusaha untuk kembali lagi ya, banyak untuk mengonsumsi air tawar atau air putih. Karena apa? Orang kalau banyak minum air putih ini kok sehat, sehat. Ya. Bahkan di antara terapi yang dianjurkan oleh para ahli kesehatan, ahli gizi atau bahkan para dokter, orang kalau misalkan sakit disuruh banyak minum air. Karena kalau orang itu kebutuhan airnya tercukupi Bapak Ibu, maka ginjal niku sehat. Ya. Ginjal niku sehat. Ginjal kenapa dia kok kemudian mudah sakit, mudah rusak Bapak Ibu? Karena yang pertama karena mungkin dia mengonsumsi ya sesuatu yang sulit untuk dibersihkan oleh ginjal itu. Ya. Termasuk diantaranya minuman bersoda, alkohol itu luar biasa, sangat sulit untuk diproses sama ginjal. Ya. Dan ginjal sangat suka air putih. Ya. Orang yang kurang minum air putih dipastikan dia bakal kencing batu. Ya. Maka Bapak Ibu coba ditakar. Setiap hari itu minum air putihnya berapa? Cara ngitungnya bagaimana Ustadz? Nah, ini juga saya ngopi apa namanya? Baca-baca juga dari ahli kesehatan Bapak Ibu. Ya. Cara ngitungnya bagaimana? Cara ngitungnya Bapak Ibu yaitu panjenengan kalikan 2 bobot tubuh panjenengan kemudian dibagi 100%. Contoh, misalnya bobot panjenengan berapa? 50 kilo Bu misalnya ya. Ya. Berapa? 70 kilo ya, 70 kilo. 70 kilo kali 2 berarti berapa? 140. 140 bagi 100 berarti kebutuhan panjenengan sehari minimal harus minum 1,4 liter air. Ya. Berarti nanti panjenengan di rumah harus punya apa itu apa itu? Botol apa itu? Apa sih namanya? Yang dibawa anak-anak ke sekolah itu. Tumbler Apa? Oh, Tupperware ya. Pokoknya botol itu yang ada literannya itu, ya. Nah, maka kalau misalkan panjenengan bobotnya 70 kilo, berarti panjenengan minimal sehari harus habis sak botol setengah. Nah, gitu, ya. Sak botol setengah. Kalau bobotnya 90 kilo Ustaz ya tinggal mengkalikan. Ya kayak saya 90 kilo ya. Berarti kali 2 berarti berapa? 1,8. Berarti ya paling enggak ya 2 liter ya. 2 liter lebih. Nah, seperti itu ya. Atau nanti detailnya bagaimana? Panjenengan bisa googling nanti ya. Panjenengan bisa googling ya. Berapa kalau berat saya sekian berarti saya butuh air berapa nah, gitu. Berarti Nabi 1400 tahun yang lalu Bapak Ibu, meskipun pada waktu itu belum ada ilmu kesehatan, belum ada mikroskop, tapi yang beliau ajarkan kepada kita itu adalah gaya hidup sehat. Ya. Nabi mengajarkan kepada kita bagaimana cara untuk hidup sehat, diantaranya yaitu banyak minum air putih. Air bening ya, air bening ya, air bening. Air bening, air tawar tuh ya, monggo terserah. Kemudian yang berikutnya qala hadatsana Ahmad ibn Muni'in qala hadatsana Ismail ibn Ibrahim qala hadatsana Ali ibn Zaid an Umar wa ibn Abi Harmalah an Ibnu Abbas qala dakhaltu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana wa Khalid ibn Walid ala Maimunah faja'atna bi ina'in min laban fashariba Rasulullah wa ana ala yaminihi wa Khalidun an shimalihi. Faqala li asy-syarbatu laka
fa in syi'ta atharta biha Khalidan. Fakultu ma kuntu la uritha ala su'rika ahadan. Thumma qala Rasulullah man atma'ahu Allah ta'aman falyaqul Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairan minhu. Ini Bapak Ibu ada cerita yang diceritakan oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas niku sinten? Nama lengkapnya Abdullah Ibnu Abbas. Qala dakhaltu ma'a Rasulillah. Aku dahulu pernah masuk bersama Rasulullah SAW. Ana wa Khalid bin Walid ala Maimunah. Jadi dahulu Bapak Ibu ada 3 orang yang masuk ke rumah Maimunah. Siapa itu? Rasulullah, Abdullah bin Abbas dan Khalid bin Walid. Faja'atna bi'ina'in min laban. Kemudian sahabi al-jalil Maimunah itu membawakan bi'ina'in, satu teko kecil yang isinya susu. Ya, kecil. Padahal sebenarnya satu teko kecil itu hanya cukup untuk minum 1 orang. Ya, tapi mau bagaimana, adanya cuma itu. Maka dibawakan kepada kami 1 teko kecil air untuk minum. Mohon maaf, bukan air ya, tapi susu ya. Bi'ina'in min laban, dibawakan 1 teko kecil yang isinya susu. Fasyariba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana ala yaminihi wa Khalidun an shimali. Nah, ini Bapak Ibu. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk, Nabi duduknya di tengah. Kemudian di sebelah kanannya Abdullah ibnu Abbas dan sebelah kirinya Khalid bin Walid. Ini panjenengan harus hafal urutannya. Nabi duduk, kemudian sebelah kanannya sinten Abdullah bin Abbas, sebelah kirinya yaitu Khalid bin Walid. Pada waktu itu masyaallah muslimin, Abdullah ibnu Abbas masih kecil. Sedangkan Khalid bin Walid sudah besar, ya sudah dewasa. Faqala li, kemudian Rasulullah berkata kepadaku, yaitu kepada siapa? Abdullah ibnu Abbas. Asyarbatu laka fa in syi'ta atharta biha Khalidan. Karena teko yang dibawa oleh Nabi itu kecil Bapak Ibu, maka nampaknya sak gelas niku boten cekap untuk 3 orang. Ya, sak gelas boten cekap untuk 3, atau kecuali kalau semua minumnya dikit, itu ya mungkin cukup lah untuk 3 orang. Abdullah ibnu Abbas di sebelah kanan Nabi, Khalid bin Walid di sebelah. Nah, ini di antara adab Pak. Kalau panjenengan pengen nawari tiang, maka panjenengan lebih berhak menawari yang sebelah kanan terlebih dahulu sebelum menawari orang yang sebelah. Meskipun orang yang sebelah kanan itu lebih muda dibandingkan orang yang sebelah kiri. Contoh, misalnya di sebelah kanan kita ada anak-anak yang berumur 10 tahun misalnya. Di sebelah kiri kita ada orang dewasa umur 50 tahun. Nah, ketika kita punya barang yang akan kita tawarkan kepada 2 orang ini di sebelah kanan kita dan di sebelah kiri kita, maka kita di antara adabnya menawarkan orang yang sebelah kanan dulu sebelum kita menawari orang yang sebelah. Meskipun orang yang sebelah kanan itu lebih kecil. Jelas Bapak Ibu nggih? Sampai sini jelas nggih? Ya. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam meminum sebagian air dari teko itu, teko yang kecil tadi itu, kemudian memberikan kepada Abdullah ibn Abbas. Wahai Abdullah, minumlah, nanti lek turah, lek sisa, maka saya akan berikan kepada Khalid bin Walid. Maka apa kata Abdullah ibn Abbas Bapak Ibu? Ma kuntu la u'thiru ala su'rika ahadan, wahai Rasulullah. Kalau itu merupakan bekas panjenengan, tidak mungkin tidak tak entek nih. Kata Abdullah ibn Abbas apa? Wahai Rasulullah,
Kalau itu merupakan bekas panjenengan, tidak mungkin tidak saya habiskan. Artinya apa? Bene kholit ora kebagian. Ya wajar anak kecil Bapak Ibu nggih. Dan itu memang boleh Pak dan wajar. Karena setiap bekasnya dari Nabi di zaman Nabi SAW itu dipakai rebutan oleh sahabat. Ya. Bekas air minum beliau dipakai rebutan. Bekas wudhu beliau dipakai. Dan ini hanya khusus bagi Rasul. Dan tidak boleh kita praktekkan di zaman sekarang kepada kiai-kiai kita atau ustaz-ustaz kita, tidak boleh. Misalnya nih, saya minum kopi, tak turai setengah Pak. Setelah pengajian rebutan jotos-jotosan, tidak perlu. Tidak perlu Pak. Ya. Maka kalau misalkan ada yang sampai rebut-rebutan sikut-sikutan, untuk rebutan bekas wedange ustate, ya, maka ini sudah masuk ke dalam kategori hulu. Apa itu hulu? Lebihan tidak boleh Pak, tidak boleh. Ya. Karena bekas air minum saya itu sama seperti bekas air minum panjenengan, sama, tidak ada bedanya. Tapi kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beda. Nah, maka Abdullah bin Abbas dia mengatakan, wahai Rasulullah, kalau bekasnya panjenengan, tidak mungkin tidak saya habiskan. Kudu tak entek nih, wahai Rasulullah. Bene kholit ora kebagian. Masya Allah. Ya. Maka ya kalau di Muhammadiyah itu ya, kita di antara cara kita untuk takzim kepada guru kita, kepada ustadz kita, kepada kiai kita, itu bukan rebutan bekasnya. Tapi cara takzim kita bagaimana menghadiri pengajiannya, mendengarkan nasihatnya, kemudian mengamalkan, itu caranya. Kalau misalkan ada saudara kita yang kemudian rebutan, bekas toyo unjuane, ya, maka ngapunten, kita di Muhammadiyah tidak seperti itu. Ya. Dan kita katakan yang seperti itu sudah masuk ke dalam kategori hulu, berlebih-lebihan, dan tidak boleh. Ya, tidak boleh. Tidak boleh kita samakan manusia biasa itu seperti seorang nabi, tidak boleh. Karena memang manusia biasa itu ya biasa. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu, dari ujung rambut sampai ujung kaki itu adalah barokah. Maka tidak jarang sebagian sahabat yang mereka Bapak Ibu, kalau Nabi ini keringetnya Nabi ditadai. Nah kalau sekarang keringetnya kiai panjenengan tadai, ambune pripun? Kiai ini bermacul ketes lo tadaonong lo. Barokah. Nah itu Bapak Ibu yang disebut sebagai apa? Yang disebut sebagai hulu, ya, hulu. Berlebih-lebihan. Dan semua yang berlebihan itu boten sae. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Man at'amahu Allah ta'aman falyaqul Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairan minhu wa man saqahu Allahu labanan falyaqul Allahumma barik lana fihi wazidna minhu." Nah, ini doa yang diajarkan oleh Nabi SAW ketika kita sudah mendapatkan rizki berupa makanan atau minuman, Bapak Ibu, hendaknya kita berdoa. Apa doanya? Di antara doa yang diajarkan Nabi, Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairan minhu. Ya Allah, berkahilah untuk kami fihi, apa-apa yang ada di dalam makanan kami. Wa at'imna khairan minhu, dan berikanlah makanan kepada kami kelak yang lebih baik daripada ini. Boleh. Maka kalau anak-anak SD itu mereka berdoa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Boleh nama buatan? Boleh. Ya, boleh. Membaca Allahumma barik lana boleh, karena ada hadis dari riwayat Tirmidzi yang mengatakan seperti itu, dan orang yang mengucapkan bismillah juga boleh. Dua-duanya boleh.
Wa man saqahullahu labanan, dan barang siapa yang diberi minum Allah susu, maka dia hendaknya mengucapkan Allahumma barik lana fihi, ya Allah berkahilah pada susu kami ini. Wazidna minhu, dan tambahkanlah. Boleh Bapak Ibu. Misalnya panjenengan dapat rezeki Bapak Ibu, sudah bekerja kemudian dapat rezeki, alhamdulillah ya Allah, Allahumma barik lana fihi, ya Allah berkahilah rezeki kami. Wazidna minhu, dan tambahlah ya Allah. Boleh atau tidak minta tambahan rezeki kepada Allah? Boleh. Panjenengan bekerja dapat 200, 500, 1 juta. Doa sama Allah. Allahumma ya Allah barik lana fi, berkahilah rezeki yang telah kami dapatkan. Wazidna minhu, dan tambahono ya Allah. Boleh Pak. Dan seseorang itu boleh jaluk dados tiyang sugih niku boleh. Bahkan saya selalu mendoakan muga-muga jamaah kula niku dados tiyang sing sugih-sugih sedaya ya. Selalu saya doakan seperti itu. Kenapa? Kalau jamaah itu semuanya sugih, Pak, maka untuk dakwah, untuk mengcover akomodasi, masjid butuh paping, masjid butuh napa? Semen, masjid butuh proyektor niku gampil. Lek panjenengan sugih-sugih sedaya, Pak. Penghasilan panjenengan sebulan 20 juta, 50 juta. Butuh proyektor yang harganya 10 juta. Gampil. Saya tinggal telepon, Mas Edi, Masjid Sulaiman butuh proyektor. Berapa Ustaz Yosi? 10 juta. Jangankan 10 juta, 30 juta saya jabani. Masya Allah. Masya Allah. Makanya Bapak Ibu sakit sugih, Bapak Ibu sugiyo. Ya. Karena kalau jamaah kita itu kaya-kaya semua Pak, Masya Allah ya. Untuk pembangunan, untuk dakwah itu mudah. Tapi kalau jamaah kita tidak ada yang sugih, nah ini repot Pak. Ya. Butuh proyektor, penggalangan dana beli proyektor. Ada yang mau nyumbang 50.000, 20.000, ya sebenarnya tidak apa-apa. Karena itu merupakan kemampuan kita saat ini ya. Tapi lah panjenengan saged dados tiyang sing sugih. Silakan jadi orang yang kaya tapi dermawan. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jam berapa ini Bapak Ibu? Oh, masih 25 ya. Nah, sekarang bab yang berikutnya, bab yang ke-32. Babu majafi sifati syurbi Rasulullah. Kalau tadi yang diminum Nabi itu apa? Ya. Nabi tadi Bapak Ibu yang disebutkan di sini itu yang sering beliau minum itu susu. Tapi dalam riwayat yang lain beliau itu suka minum selain air putih ya. Selain air putih beliau itu sering minum 3. Yang pertama susu, yang kedua madu, yang ketiga nabit. Apa itu nabit? Nabit itu adalah anggur, mohon maaf, kurma yang direndam di dalam air. Ya. Kalau misalkan kurma direndam di dalam air, maka nanti kurmanya itu akan melebur, ya, akan tercampur dengan air, maka itu juga termasuk minuman yang disukai oleh Nabi. Berarti 4 ya. Minuman yang disukai oleh Nabi 4. Yang pertama, yang paling beliau sukai air putih pertama. Toya petak. Kemudian susu, lek wonten. Kemudian air dicampur dengan madu, atau yang keempat air direndam dengan kurma. Nah sekarang bagaimana cara beliau minum? Ya. Bagaimana cara beliau minum masyaallah muslimin? Ya. Disebutkan anna nabiyya syariba min zamzama wa huwa qaim. Bahwasannya Nabi Muhammad SAW beliau dahulu pernah dilihat ketika minum air zam-zam, maka beliau minumnya sambil berdiri. Ketika beliau minum air zam-zam, maka beliau minum sambil apa? Berdiri. Tapi dalam riwayat yang lain disebutkan Nabi bersabda, la yashrabanna ahadukum qa'iman. Janganlah salah satu di antara kalian minum sambil berdiri. Nah, ini gimana Pak? Nabi pernah minum air zam-zam sambil berdiri,
Tapi dalam riwayat disebutkan hadis yang sahih bahkan muttafaqun alaih rawahu Bukhari Muslim, Nabi berkata, Nabi bersabda, la yashrabanna ahadukum qa'iman, janganlah kalian minum jangan dengan kondisi berdiri. Nah, ini pripun, Pak? Cara untuk mengkomparasikannya gimana ini? Nabi pernah minum air Zam-Zam dengan berdiri. Kemudian Nabi mengatakan janganlah kalian minum sambil. Nah, gimana, Pak? Nah, bagaimana nih kira-kira cara untuk mengkomparasikannya? Oke? Minum sambil berdiri boleh nggak buatan sih? Ya. Lihat situasinya. Bagus. Pak Pangin gimana Pak Pangin kira-kira? Ya. Kekhususan. Taib. Ya. Bagus. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, normalnya nggih. Kalau orang minum air Zam-Zam itu posisinya di mana, Pak? Entah di Mekah atau di Madinah. Nah, biasanya Bapak Ibu, orang itu kalau minum air Zam-Zam uyel-uyelan kalian antri. Uyel-uyelan antri. Nanti kalau misalkan sambil antri sambil duduk dikhawatirkan kepitek, dia khawatirkan terinjak-injak. Dan terinjak-injak itu bahaya. Nah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan daripada terjadi madarat yang lebih besar, ya, dan tidak ketok uang. Orang kalau duduk ketahui sebutan, Pak, tidak kelihatan. Ya. Jika dikhawatirkan madarat, jika ada keperluan, maka boleh orang itu minum sambil berdiri. Tapi jika memungkinkan ada kursi, bisa duduk, maka yang lebih afdol, yang lebih baik, minum itu dengan kondisi, maka sebagian ulama menghukumi, minum sambil berdiri itu hukumnya makruh. Ya. Minum sambil berdiri itu hukumnya makruh. Kemudian ada juga ulama yang berpandangan, oh enggak seperti itu. Kalau Nabi pernah minum sambil berdiri dan beliau juga pernah minum sambil duduk, maka minum sambil berdiri pun ini hukumnya juga mubah. Artinya apa mubah itu? Nggih mboten napa? Mboten napa-napa. Ya. Maka di sini terjadi dua perbedaan di kalangan para ulama. Yang satu bilang minum sambil berdiri itu makruh, yang satu bilang minum sambil berdiri itu Tapi yang paling selamat Bapak Ibu, semua ulama sepakat lebih afdol jika mampu minum itu nggih sambil duduk. Kemudian di antara adab yang berikutnya, ketika kita minum, Nabi SAW mengajarkan anna nabiyya kana yatanaffasu fil ina'i thalathan. Idza syariba wa yaqulu huwa amra'u wa arwa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ngunjuk, Pak, contoh ya, beliau ngunjuk satu gelas, maka beliau kalau minum sak gelas niku mboten telas sak endekan, ya, sak gelas mboten telas sak, kan kadang-kadang ada Pak, orang yang minum sak botol gluk 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 ngantos habis. Padahal di antara adabnya minum itu sedikit-sedikit. Ketika kita minum satu gelas, Nabi mengajarkan dahulu membagi satu gelas itu menjadi tiga kali minum. Beliau minum, Bismillah, ya, minum. Kemudian minum lagi. Kemudian minum lagi. Ya. Maka ketika panjenengan ngunjuk, kita minum, maka jangan habiskan sak gelas niku sak endekan. Kenapa seperti itu? Kata Nabi ya, huwa amra'u wa arwa. Karena kalau orang itu minum sak endekan Bapak Ibu, kadang-kadang minum sak endekan niku tidak menghilangkan rasa dahaga.
Justru yang lebih baik yaitu ketika kita minum sepertiga, ambekan rian, Pak. Ngempos rian. Ngempos rian. Kemudian minum lagi, kemudian ambekan, kemudian. Nah, jadi Nabi SAW membagi minumnya sebanyak tiga kali. Kemudian di antara adab yang lain yaitu apa? La yatanaffasu fil ina'i. Nabi melarang kita ambekan atau meniup minuman. Kita dilarang mengembuskan apa? Nafas di minuman. Dan kita dilarang Bapak Ibu ambekan di dalam minuman. Hal itu kenapa? Karena jangan sampai kemudian ketika kita minum kemudian kita meniup apa? Minuman yang akan kita minum itu ada bakteri yang keluar dari mulut kita. Yo, kalau kita saja yang minum dari air itu, bagaimana kalau ada orang yang lain yang minum dari tempat minum kita? Ya. Padahal Nabi tadi kalau minum susu sak gelas, sebenarnya Maimunah itu cuma pengen ngasih Nabi. Tapi karena Nabi pengen tum-tum. Nah, ini Pak juga diantara sifat orang yang dermawan dan orang soleh. Meskipun dia mendapatkan rezeki sedikit Pak sak gelas, tetap dia pengen tum. Nah itu. Lek orang medit Bapak Ibu, masih duit sak miliar, nggih panggah ora tum-tum. Karena apa? Dia merasa, sik sithik sak miliar sian. Engkau lewat itu 100 miliar lagi berbagi itu salah. Ya. Kalau memang orang itu dasarnya medit Bapak Ibu, 100 miliar tidak akan membuat cukup bagi orang itu. Tapi kalau pada dasarnya orang itu dermawan, 100.000 pun dia masih bisa berbagi. Nah, maka inilah yang harus kita latih Bapak Ibu ya. Meskipun kita dapat rezeki sedikit, maka sedikit itu kita harus berbagi. Nah, Nabi melarang kepada kita untuk meniup minuman. Jadi kalau minum unjuan panjenengan tesih panas Bapak Ibu, empun dipun sebul. Empun dipun sebul. Ya. Jadi dibiarkan sampai dingin atau dikipas. Atau dulu Masya Allah orang Indonesia punya cara unik. Atau enggak tahu orang Indonesia atau orang Jawa, kita punya lepek, Pak. Lepek ya? Wah, lepek itu inovasi yang sangat cerdas, sehat dan islami itu, Pak. Ya, lepek itu islami. Kenapa? Karena dengan lepek kita tidak perlu niup. Cukup kita taruh di lepek itu, kita biarkan sambil ngobrol, jagongan 1 menit, 2 menit, minuman itu sudah apa? Dingin. Jadi lepek ini ku teknologi inovasi yang maju, maju dan sehat, Pak. Mungkin lepek itu kalau orang Eropa tahu, diterok nih, Pak. Ya, tapi mungkin mereka tidak punya tradisi lepek, akhirnya mereka nggak tahu, Pak. Masya Allah. Ya. Jadi Indonesia luar biasa, Pak Ibu. Okay? Jadi tradisi-tradisi yang memang tidak bertentangan dengan syariat agama Islam perlu untuk dilestarikan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Masih ada sedikit waktu jika Bapak Ibu ingin bertanya, monggo kami persilahkan. Monggo Bapak Ibu. Yang paling disukai 4 itu. Bagus, ya, bagus. Tidak setiap apa yang kita sukai itu harus berada di rumah. Ya. Kalau harus berada di rumah, ngapunten, rumahnya Nabi itu tidak ada sumurnya. Jadi ketika mau air ya harus mengambil dari luar. Ya. Maka dulu itu di Madinah ada satu tempat yang disebut sebagai Bi'ru Raumah, yang itu punyanya orang Yahudi, Pak. Dan setiap orang yang pengen ngambil dari air dari situ, maka itu harus beli dari orang Yahudi. Jadi semua orang itu kalau mau minum pergi ke situ. Kemudian nanti ditadain apa? Juriken apa gentong ngatan, baru dibawa pulang ke rumah. Jadi air pada waktu itu sangat mahal. Ya, mahal air itu. Sampai-sampai ada orang yang pengen minum sulit, untuk bersuci sulit. Sampai akhirnya Utsman bin Affan ini nego sama orang Yahudi. Wahai orang Yahudi, tak tukune sumure.
Oh, enggak boleh. Ini kan penghasilan satu-satunya. Kalau kamu beli, nanti saya dapat penghasilan dari mana? Ya udah kalau gitu. Tak tukuni separuh dengan harga 5 miliar. Kamu beli separuh maksudnya gimana? Hari ini untuk dirimu dan besok untuk diriku. Lumayan. Kamu sudah dapat uang 5 miliar, kamu juga masih bisa jualan. Kata orang Yahudi, oh boleh juga ini idenya Utsman. Ya udah, mana sini 5 miliarnya. Kita tanda tangan MOU. Sehari untuk aku, sehari untuk dirimu. Akhirnya Bapak Ibu, setelah disepakati, Utsman pinter. Diumumkan di masjid, diumumkan di tengah-tengah kota Madinah, wahai kaum muslimin, aku telah membeli setengah sahamnya sumur milik si Yahudi itu. Bagi kalian yang pengen ngambil air dari situ, silahkan ngambil gratis. Ngambil juga untuk keperluan besok, karena besok itu sudah miliknya si Yahudi. Akhirnya betul Pak, di hari jadwalnya Utsman, orang itu berbondong-bondong mengambil air, bahkan nyetok untuk hari besok. Pas datang gilirannya si Yahudi, kosong. Tidak ada orang yang datang. Ya. Akhirnya si Yahudi mumet, Pak. Aduh, lagi ini bangkrut aku ini. Akhirnya si Yahudi menjual saham seluruh sumur itu, sisanya 7 miliar. Jadi Utsman bin Affan membeli sumur itu dengan harga 12 miliar. Lek mboten tiyang sing sugih, Pak. Napa saged tumbas sumur satu-satunya di Madinah dengan harga 12 miliar saged mboten? Makanya penting, Pak. Ada jamaah kita sing sugih niku penting, Pak. Ya. Maka panjenengan lagi-lagi Bapak Ibu dadiyo yang sing sugih. Dan jadilah seperti Utsman bin Affan yang bisa berinfak 12 miliar. Coba di sini yang sudah selain Mas Hafid yang sudah infak 12 miliar, siapa? Coba angkat tangan. Ya. Kalau Mas Hafid dekengannya pusat ya gampil ya. Masya Allah. Nah, jadi yang ada di rumah Nabi jangankan susu apa? Kadang-kadang toyo petak mawon boten wonten. Ya. Maka maksud minuman kesukaan Nabi ini tidak harus ada dan standby di rumah. Akan tapi apa? Ketika minuman itu sering dikonsumsi dan ketika orang itu senang ketika mendapatkan benda itu, maka itu sudah cukup menjadi kategori bahwa minuman itu adalah minuman yang disukai oleh Nabi Muhammad SAW. Monggo berikutnya silakan. Pak Wito, nggih, silakan Pak Wito. Nggih. Ya. Nggih, apakah tidak berbahaya? Jawabannya tidak. Yang penting ditutup. Ya, jelas. Kan botol kan ada tutupnya. Iya, panjenengan cari botol, kemudian ditutup, kemudian botolnya taruh di, atau kalau misalkan gelasnya ditutup, biar enggak kemasukan hewan. Ya. Nanti sudah ditaruh di luar, pengen diminum paginya, dicek coro nih. Atau ditelai tikus misalnya gitu. Jadi pastikan hewan tidak bisa masuk. Atau jangan-jangan nanti anjing yang lewat didilat, ini kan resiko juga. Gitu Pak Wito, okay? Botol ya, botol aman insya Allah. Ya, mau ada coro yang lewat tidak bisa masuk dia botol. Monggo berikutnya kalau masih ada, ya, silakan Bu. Oke. Nah ini juga termasuk diantara kekurangan kita, Pak. Kadang-kadang kita itu tidak sabar ngipasi ya. Alah kesuwen. Gitu. Saya katakan ini kekurangan kita dan termasuk saya sendiri pun sering lupa. Ya, saya kalau dulang tole itu ya juga sering lupa saya. Ya. Maka yang terbaik Bapak Ibu yaitu apa?
siapa yang paling mengamalkan sunnah Nabi, dialah orang yang terbaik. Ya. Lek pengen penake nyebul luwih gampang, lebih mudah dibandingkan ngipasi. Tapi itulah yang disebut sebagai ibadah itu ya. Ibadah Bapak Ibu perlu perjuangan. Nyebul lebih gampil karena tidak butuh alat, tinggal pakai mulut. Ya. Lebih mudah. Nah, kalau kipasi kudu golek kipas, ngeler sego tidak nunggu gitu. Jadi memang butuh perjuangan Bapak Ibu untuk mengamalkan sunnah Nabi. Kalau penak tidak butuh perjuangan Pak, nah, di mana ganjarannya gitu, oke? Jadi memang butuh perjuangan dan usaha. Wallahu taala alam bisawab. Monggo berikutnya silakan. Masih ada? Sudah? Oke, kalau sampun kita cukupkan sampai di sini dulu. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Kita akan bahas tentang parfumnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah pekan depan kita akan bahas bab yang ke-33. Mudah-mudahan kita masih diberikan umur yang panjang dan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أضفيت على الحسن العبقى